Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nefrihanto Hardi Prasetyo dari tribunkaltim.co. Melalui program Saksi Kata, kita coba akan mengupas satu kasus viral, yakni dugaan persetubuhan anak di sebuah pondok pesantren di Kalimantan Timur, dan kasus ini perkembangannya sudah ditangani oleh tim hukum dari tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana kasus itu sendiri sampai saat ini dan perkembangannya selanjutnya bisa kita saksikan obrolan kita di Saksi Kata bersama Biro Hukum Tim Reaksi Cepat PPA Kaltim, yakni Bang Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore Tribuners. Kali ini kita jumpa bersama Bang Sudirman dari Biro Hukum TRC PPA Kalimantan Timur, di mana kita saat ini bisa pengen tahu dan membahas ngobrol-ngobrol dikit lah tipis-tipis mengenai dugaan persetubuhan santriwati di sebuah ponpes di kota Samarinda yang saat ini viral, dan saat ini kasusnya sedang berlangsung dan sedang ditangani oleh tim TRC PPA Kalimantan Timur. Dan belakangan itu diketahui modusnya adalah modus nikah batin. Oke, untuk selanjutnya ini langsung kita sapa ya, Bang Sudirman. Halo Bang Sudirman. Siap. Sore Bang. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik Bang ya. Untuk aktivitas saat ini Bang, gimana Bang terkait dugaan persetubuhan santriwati di sebuah ponpes di kota Samarinda ini? Ya, update-nya nih seperti apa nih Bang? Ya, terima kasih. Baru 2 hari yang lalu kami kembali dipanggil oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kota Samarinda unit PPA ya. Kenapa kami dipanggil kemudian? Ya karena memang ada beberapa tambahan yang diinginkan oleh pihak kepolisian untuk melengkapi BAP yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi sampai dengan saat ini proses itu sedang berjalan di Polresta Samarinda, dan bahkan dari beberapa pemberitaan media juga kan melalui Pak Kasat ya, kalau nggak salah ya, itu prosesnya dari penyelidikan udah naik tingkat ke penyidikan. Oke. Kemudian Bang, sebenarnya sih dari awal dulu ya, gimana sih bisa sampai terendus di TRC PPA Kalimantan Timur nih? Nah, kasusnya ini sampai jadi viral gitu. Ya, kenapa viral? Karena ini heboh di Samarinda lagi kan, tahu sendiri zaman sekarang. Ya, medsos juga tepat nyebar gitu kan, banyak yang kepo lah, pengen tahu dan bagaimana itu Bang. Itu pertama siapa yang lapor duluan gitu Bang? Sampai ke polisi dan memang fenomena kekerasan seksual di pondok ini saat ini memang sedang lagi hangat-hangatnya ya, bukan hanya di Samarinda saja. Tapi ada di beberapa daerah lain juga ya kan, di luar Kaltim ya kan. Tapi kalau kita mau bicara terkait di Kaltim sendiri, ya khususnya ada 2 wilayah, yakni Kukar dan Samarinda, yang memang saat ini sedang lembaga kami dalam hal ini TRC PPA tanganin. Nah, kalau berbicara secara spesifik terkait dengan pondok yang ada di Samarinda, memang asal muasal kenapa kemudian TRC PPA ini mendampingin ya, karena memang itu dimulai per bulan Mei 2026. Mei 2026 itu kami sudah mendapatkan aduan itu. Tetapi kemudian kita masih belum respon secara serius. Sempat terputus komunikasi dengan korban yang mengadu ini. Namun kembali mereka mau follow up-nya kembali ke kami di bulan Juni, di awal bulan Juni sekitar tanggal 3. Nah, itu kembali melakukan pengaduan. Akhirnya kami secara kelembagaan memanggil mereka untuk duduk bareng. Ya, saat itu ada 4 orang. 4 orang yang memang setelah kita ketemu bercerita dan menggali keterangan-keterangan yang dari mereka yang notabene itu adalah sebagai korban. Ya, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pelaporan di akhir bulan Juni, dan tepatnya di tanggal 26
26 Juni kemarin kami membuat laporan, namun sesaat sebelum melakukan pelaporan itu ternyata salah satu korban dari 4 orang ini mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri dengan berbagai pertimbangan yang menurut dia kemudian tidak bisa melanjutkan pelaporan tersebut. Akhirnya kita membawa para korbannya ada 3 orang. Namun di tengah pelaporan itu muncul kembali 1 orang korban, hingga akhirnya sampai dengan tahap saat ini ya memang 4 orang yang sedang kami dampingi. Gitu. Untuk umur daripada daripada pelaku kemudian korban sendiri itu kisaran berapa tuh, Bang? Ya, kalau saat sekarang rata-rata sudah usia dewasa ya, udah usia 20. Ya kan? Tapi kalau saat kejadian itu sebenarnya mereka masih tergolong anak-anak, masih ada usia sekitar 17-an tahun gitu saat itu. Saat dimulainya perbuatan yang tidak terpuji tersebut yang dilakukan oleh pemimpin atau kemudian pengajar dari pondok tersebut. Itu dilakukannya Bang, dugaan persetubuhan itu pada tahun berapa tuh Bang? Dari pertama kali kemudian setelah didata dan diselidiki gitu Bang? Kalau sudah dari beberapa tahun yang lalu sih, sekarang kan 20 ya, usia mereka 20 atau 21 ya. Mungkin sekitar 3 tahunan yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Karena kenapa? Saat itu mereka usia masih ada yang 17 tahun ya kejadian itu. Nah, itu yang kita dapatkan dari keterangan mereka sebenarnya. Ya, itu gitu. Dan efeknya gimana Bang sampai sekarang itu Bang? Dia apakah mengandung atau gimana? Karena ini kan dugaannya persetubuhan ini Bang. Iya. Atau sudah sampai ke sana gitu kan? Ya memang kalau dibilang apa yang diderita mereka ya saat sekarang memang mereka mengalami sebuah rasa yang depresi, trauma yang sangat luar biasa yang mereka rasakan. Karena bagi mereka masuk ke tempat tersebut untuk menimba ilmu, terutama ilmu agama, ya kan. Tapi fakta yang terjadi mereka dapatkan itu bukan lagi sesuatu yang baik bagi bekal mereka di kemudian hari, tapi justru mendapatkan perbuatan atau perilaku yang sangat tidak baik, yang kemudian 2 kalau tidak salah itu mereka justru tidak menyelesaikan pendidikannya, harus kabur dari tempat tersebut karena merasa ini bukan sesuatu yang baik bagi mereka seperti itu. Dan sekarang ini apa ini Bang yang sudah nanti bakal dilakukan lagi ya untuk kasus ini? Kalau kami secara kelembagaan tetap akan mengawal proses ini sampai dengan titik di mana kemudian terlapor dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Itu yang akan kami lakukan. Dan modusnya ini tadi cukup menggelikan juga ya. Ya. Itu modusnya nikah batin gitu Bang. Ya itu, benar. Jadi modus yang digunakan ini adalah nikah batin, ya kan. Jadi anak-anak ini, korban ini sebenarnya ketika mendapatkan suguhan atau kemudian penyampaian dari seorang yang mereka anggap yang panutan ya, akhirnya mereka ya menganggap itu sesuatu yang benar adanya gitu ya. Akhirnya lah proses-proses itu terjadi. Namun yang menarik nih, Kemenak ya atau MUI Kaltim ada mengeluarkan fatwa terkait dengan nikah batin itu. Itu per tanggal 14 Juli ya dikeluarkan oleh MUI baru-baru aja 14 Juli tahun 2026. Siap. Karena setelah beredarnya pemberitaan di berbagai media terkait dengan modus yang dilakukan itu adalah nikah batin itu tadi. Nah, hingga akhirnya oleh MUI Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan sebuah keputusan fatwa yang mana itu tidak mencerminkan sebuah ajaran agama.
Nah, di sini sangat jelas ya kalau kita mau lihat secara ininya ya. Nah, terkait dengan kasus ini bang. ya dengan kasus ini secara spesifiknya bukan, dan itu berlaku kepada semua. Bukan secara spesifik hanya di tempat yang saat ini sedang viral atau sedang terjadi persoalan tersebut, tapi ini berlaku kepada semua, bukan hanya sekedar pondok pesantren saja, ataupun kemudian dengan perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan pernikahan batin itu, dan itu udah tidak benarkan. Dan oleh Majelis Ulama Indonesia meminta untuk aparat kepolisian sesegera mungkin memproses dengan proses hukum yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh MUI Provinsi Kaltim melalui fatwanya, seperti itu sih. Dari kalau penelusuran tim TRC PPA Kaltim ini bilang hukum, itu gimana bang? Berkali-kali kah pelaku ini untuk membujuk santriwatinya itu sudah pasti. Itu perbuatan itu dilakukan bukan cuma sekali, sudah berkali-kali. Bisa berhasil melakukan itu, membujuknya sudah berkali-kali. Karena kan ketika dia berhasil sekali, gitu, maka itu akan menjadi ini terus, karena sudah terjadi kan. Maka itu dengan mudah dia akan melakukan hal yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi ini sampai 1, 2, 3, 4 bang, itu kayak gimana tuh bang? Dia kalau dugaannya dia bisa mempengaruhi 4 nih, dari 1 jadi 4 itu apa sebegitu berwibawanya kah panutannya itu sih? Yang namanya panutan, apalagi mohon maaf di dalam lingkup lembaga seperti itu, mereka sangat patuh, taat. Nah ya, apapun yang kemudian disampaikan itu seolah-olah itu menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah inilah yang kemudian para korbannya ataupun calon-calon korbannya itu tidak memiliki cukup kemampuan untuk kemudian menolak atau kemudian menghindari hal itu. Dan memang si terduga pelaku ini kan memang memang udah memetakan mana kemudian calon-calon korban yang bisa dibuat seperti itu, karena tidak semua juga. Tidak semua juga. Jadi berhasil. Tidak semua juga yang kemudian akan dilakukan seperti itu. Tapi dia udah mencari tahu calon-calon korbannya itu seperti apa yang bisa lakukan seperti itu. Itu modus yang biasanya terjadi. Dan dia udah memang men-tracking para korbannya sebelumnya. Berarti sampai sekarang pelaku pun masih muda, belum statusnya berkeluarga atau gimana? Berkeluarga. Pelaku sudah berkeluarga sebenarnya. Sudah punya keluarga. Yang jelas anak atau gimana saya enggak mengetahui, tapi yang jelas yang bersangkutan memang sudah berumah tangga, sudah memiliki istri. Oke. Siap. Dan ketika diamankan gitu bang, PN menganalisa mereka tidak ada perlawanan atau gimana gitu kalau untuk pelaku sendiri. Untuk pelaku sampai sekarang kan belum karena korbannya ini kan sepertinya sudah disampaikan di awal tadi, ada 2 korban itu udah kabur dari sana. Korbannya sudah tidak berada lagi di sana, dan semuanya rata-rata sudah memang keluar dari situ gitu. Makanya baru saat ini kemudian mereka punya keberanian untuk bisa speak up. Jadi sama semua dimanapun itu memang memerlukan proses atau waktu yang cukup lama untuk mereka memiliki kemampuan dan keberanian untuk speak up atas apa yang terjadi terhadap mereka. Itu semua sama, bukan hanya di pondok yang di Samarinda saja, di pondok-pondok yang sedang kami tangani juga, yang misalnya di Kukar, itu prosesnya cukup lama juga. Untuk memiliki keberanian untuk bisa mengutarakan apa yang sebenarnya mereka alami saat mereka berada di dalam lingkup tempat tersebut. Melihat kasus ini yang dugaan persetubuhan ini dan pakai alibi tadi itu nikah batin itu bang di Samarinda dan sekitarnya sendiri itu bang, sering seberapa parah atau gimana pandangannya dari TRC PPA Kaltim?
Sebenarnya kalau bicara terkait dengan modus yang digunakan dalam hal ini nikah batin, bagi kami secara kelembagaan TRC PPA juga ini pertama kali kami Untuk pertama kali. dapatkan ya. Kita nggak tahu di tempat-tempat lain ada atau tidaknya, tapi saat ini TRC memang sedang mendampingi korban yang memang modusnya itu adalah prosesi pernikahan batin itu tadi. Itu. Bang, untuk terkait kejadian ini ada kan Bang, mungkin sumbangsi saran ataupun kiat-kiat gitu kan bagi para calon santriwati, kemudian orang tua juga yang ingin menyekolahkan di lembaga pendidikan seperti itu, bagaimana Bang? Ya. Ada. Kami secara kelembagaan dalam hal ini TRC PPA Provinsi Kalimantan Timur tidak menjustifikasi semua pondok seperti itu, karena kami sangat yakin pondok itu merupakan salah satu tempat di mana kita menitipkan anak-anak kita yang memang mendapatkan bukan hanya pembelajaran dalam hal ilmu dunia, tetapi ilmu akhirat juga itu lebih dikedepankan. Tetapi saya sarankan kepada para orang tua yang ingin kemudian menitipkan anaknya ke berbagai pondok agar lebih berhati-hati dan lebih jeli atau mencari tahu dulu riwayat dari pondok-pondok tersebut, ya kan, agar tidak salah di dalam menempatkan anak-anaknya di kemudian hari. Yang jelas bagi kami tidak semua pondok seperti itu. Pasti pondok akan memberikan sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa dan baik bagi anak-anak kita. Tetapi lebih jeli dan lebih berhati-hati sebelum kemudian menentukan anak atau buah hati kita itu masuk di sebuah pondok. Oke. Ketika menelusuri kasus ini Bang, apa sih kendalanya Bang kalau bagi TRC PPA? Kalau kendala sih tidak ada. Kendala tidak ada, cuma memang butuh proses. Butuh proses yang memang sampai dengan saat ini pun ini sedang kita lakukan, dan terus kita lakukan pendampingan dengan para korban. Jadi saya rasa kalau kendala tidak ada. Kita tunggu saja sampai di mana kemudian aparat penegak hukum bisa melakukan upaya yang maksimal di dalam proses ini nantinya. Untuk TRC PPA sendiri, ini menindaknya gimana Bang? Harapan dan kedepannya Bang, baik Ya. pelaku maupun korban. Harapan kami terutama bagi pelaku ya, agar bisa mendapatkan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan melalui proses hukum yang memang ada di negara kita, gitu kan. Itu yang paling terpenting dulu. Nah, kalau bicara terkait dengan korban, sampai dengan hari ini pun korban tetap kita lakukan pendampingan baik secara psikis melalui beberapa kerjasama dengan pihak-pihak terkait, terutama pihak pemerintah untuk mengasesmen mereka, terutama terkait dengan psikisnya mereka-mereka ini kan, para korban ini. Nah, itu yang kita lakukan sampai sekarang. Penting karena satu, korban juga punya masa depan, Ya, pelaku juga punya masa depan. betul. Sama-sama. Tapi yang paling jelas pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Itu aja. Itu yang pasti. Untuk TRC PPA sendiri Bang, semua fokus banget, dan itu Bang ya, beberapa kru ataupun ini yang terlibat gitu Bang. Ya, kalau bicara TRC ini secara keseluruhan TRC PPA ini bergerak untuk kemudian mendampingi para korban atau siapapun. Kami tidak memandang status sosial dari para korbannya. Bagi kami, korban tetap kami tempatkan pada prioritas utama untuk dilakukan pendampingan. Oke, Tribuners, itu tadi penuturan dari Abang Sudirman, Biro Hukum dari TRC PPA Kalimantan Timur, di mana saat ini dugaan kasus persetubuhan dengan modusnya nikah batin sedang penanganan untuk terus juga dilakukan pendampingan pada korban, dan juga diharapkan nanti pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, juga diberikan hukuman yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan berlaku. Nefrianto Hardi Prasetyo di sini, dan Abang Sudirman
mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada Saksi Kata topik selanjutnya. Salam Tribuners. Terima kasih Bang Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bang. Sehat. Amin, amin. Ya.